Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Insyaallah pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis ya dari kitab Riyadhus Shalihin bab sidq, bab tentang kebenaran dan kejujuran. Hadis yang ke-6. Langsung saja. An Abi Khalid Hakim An Abi Khalid Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang bernama Abu Khalid Hakim bin Hizam atau Hazam bisa ya. Radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, ia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya. Dua orang yang berjual beli ya, al-bay'an itu dua orang, ada penjual ada pembeli. Dua orang yang saling berjual beli, jual beli bil khiyar itu memiliki khiyar. Khiyar itu hak pilih, mau diteruskan atau dibatalkan. Itu namanya khiyar. Ya, dalam jual beli itu ada khiyar. Mau diteruskan silakan, mau dibatalkan silakan. Itu pun kan melihat barang. Kalau barang bagus sesuai harganya diteruskan, ya. Kalau tidak ya batalkan. Itu namanya khiyar, ya, dalam jual beli. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berdua berpisah dari majlis. Dan ini menunjukkan dalil tentang khiyar majlis. Ya, jadi jual beli dalam satu majlis atau dalam satu tempat. Ya, apakah dia ingin melanjutkan akad jual beli atau membatalkan di tempat itu namanya khiyar majlis. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Dan jika keduanya baik penjual maupun pembeli itu berperilaku jujur, sodako, dua-duanya jujur, wabayyana, dan dua-duanya menjelaskan, ya, betul-betul saling menjelaskan. Yang penjual menjelaskan keadaan barangnya, ya, tidak menutupi aib-aib yang ada di barangnya, ya, burika lahuma, maka jual beli tersebut fi bai'ihima, maka Allah Subhanahu wa taala memberkahi jual beli yang seperti ini. Antara penjual dan pembeli sama-sama jujur, terutama penjual, ya. Kemudian apa? Penjual menjelaskan, ya, ini barangnya seperti ini, apa adanya, mungkin ada sedikit di sini, ya. Kalau ada aib sampaikan aibnya, jangan ditutupi. Kebanyakan orang penjual mengatasnamakan atau barangnya itu semuanya ini barang bagus, ya, ini barang bagus, ya, dan ini merupakan metode dagang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jujur dan menjelaskan apa adanya. Itu barangnya apa adanya seperti itu, silakan, ya. Wa in katama wa kadzaba, dan jika keduanya itu katama, saling menyembunyikan, ya, tidak menjelaskan keadaan barang, wa kadzaba, dan keduanya itu dusta,
Ada aib tapi nggak ngomong. Malah bilangnya apa? Barangnya barang bagus, ya. Maka apa? Muhiqat barakatu bai'ihima, ya. Maka hilanglah keberkahan dari jual beli tersebut, ya. Keberkahan dari jual beli tersebut, ya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa faedah yang perlu kita ambil, ya. Yang pertama adalah dalam jual beli di sini ada yang namanya khiyar majlis. Ini ada 3 khiyar, ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Ya. Kalau khiyar majlis artinya hak menentukan pilihan bagi penjual dan pembeli, ya. Di tempat, itu namanya khiyar majlis. Karena majlis berarti di tempat, ya. Mau meneruskan akad silakan, mau membatalkan akad silakan. Adapun khiyar syarat, itu adanya syarat. Saya sanggup, ya, membeli barang ini dalam jangka waktu sekian hari. Ya, ada syaratnya sekian hari. Kemudian dengan barang yang seperti ini, kalau saya cocok, ya udah, saya beli. Ya, itu namanya khiyar syarat. Adanya syarat di dalam jual beli. Kalau tidak ada syarat, tidak di luar syarat barangnya, ya, barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita syaratkan, ya maka gagal, udah otomatis gagal. Kemudian yang ketiga ada khiyar aib. Ya, ada khiyar aib, maka kita katakan kalau adanya kecacatan aib pada barang ini, maka saya kembalikan. Maka penjual pun harus ridho dan ikhlas. Ridho dan ikhlas. Karena memang itu ya resiko dari jual beli. Ya. Jadi itu ada 3 khiyar, tapi hadis ini menjadi dalil tentang khiyar majlis. Dan terkait tentang bab kejujuran di sini apa? Faedah yang kedua adalah apa? Wajib menjelaskan keadaan barang yang sebenarnya apa adanya. Kalau ada lecet-lecet, sampaikan lecetnya di mana, di sini. Ya. Kalau ada aib, sampaikan aibnya tentang ini. Sampaikan, ya. Kenapa? Karena haram menyembunyikan aib, ya. Sehingga inilah yang menghilangkan keberkahan dari jual beli. Ketika jual belinya berkah, maka hasil atau uangnya pun menjadi berkah. Ya, barang yang dijual mungkin keberkahan jadi awet, ya kan? Keberkahannya mungkin ya jadi mudah digunakan, awet. Uangnya pun ya menjadi berkah, ya, untuk keluarga dan seterusnya, ya. Itu. Maka wajib menjelaskan keadaan barang yang sesungguhnya. Apa adanya sampaikan, ya. Jangan sampai apa? Ya tadi mengandai-andai, bahkan mengatakan ini bagus padahal barangnya kurang bagus dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, sesungguhnya kebohongan itu salah satu yang menyebabkan hilangnya keberkahan tadi. Ya. Maka kalau orang yang sering banyak dusta, bohong dalam ucapan, dalam perbuatan, perkataan, dalam apapun, dalam jual beli, dalam hal apapun, loh kemudian dia itu banyak bohongnya, maka hidup atau keberkahan hidupnya hilang. Ya. Padahal yang kita cari adalah apa? Kita mendapatkan keberkahan dalam hidup. Tapi kalau seandainya orang itu berdusta, berbohong dan seterusnya, ya, maka ini akan menghilangkan keberkahan dalam hidupnya. Kemudian yang keempat di sini adalah pedagang yang jujur dalam transaksi perdagangannya dan tidak menipu atau berbohong, ya, akan mendapatkan keberkahan dari jual beli tadi. Ya, mendapatkan keberkahan. Begitu pula Pak, seorang hamba yang jujur dalam bermuamalah, beribadah kepada Allah dengan jujur, ya. Beribadah kepada Allah dengan jujur, ya. Yang muslim yang ngaku sholat, yang ngaku muslim ya harus sholat jujur, ya. Imannya jujur dalam menyatakan iman, bukan hanya sekedar dalam hatinya, tapi jujur dalam lisannya,
kemudian jujur dalam perbuatannya. Kemudian apa? Beribadah karena Allah, jujur, ya, bukan karena pujian, bukan karena ria, atau bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dari manusia, tapi ibadah yang kita kerjakan harus jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dalam hidup baik di dunia dan akhirat. Maka inilah hadis yang terakhir dari bab as-sidq, ya. Insyaallah kita lanjut pada bab berikutnya tentang babul muraqabah, yaitu bab tentang, ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.